Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Nurhaliza. Saya di sini akan menjelaskan atau sharing mengenai cara pembuatan tersier butil klorida dengan cara mensubstitusikan alifatik dengan suatu reaksi nukleofilik. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita harus cari tahu dulu apa itu senyawa tersier butil klorida. Nah, tersier butil klorida adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari ikatan atom karbon dengan suatu halogen. Di mana halogennya ini adalah suatu klorida. Nah, kloridanya ini terikat pada suatu atom karbon tersier. Lalu, atom karbon tersier itu apa ya? Nah, atom karbon tersier ini adalah suatu atom yang mengikat tiga atom karbon lainnya. Nah, di atas sini ada contoh senyawa atau contoh struktur dari senyawa tersier butil klorida. Nah, terlihat kan bahwa klorida yang diikatnya itu terikat pada suatu atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lainnya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat tersier butil klorida. Tersier butil klorida dibuat dengan cara mereaksikan atau mensubstitusi alifatik dengan menggunakan reaksi nukleofilik. Nah, dari situ kita harus cari tahu dulu juga apa itu reaksi substitusi alifatik nukleofilik. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu reaksi substitusinya. Reaksi substitusi adalah suatu reaksi yang terjadi akibat adanya pergantian suatu gugus dengan gugus lain, di mana reaksi nukleofilik adalah suatu reaksi yang bersifat basa Lewis, bermuatan negatif, atau bersifat reduktor. Contohnya adalah air, H2O, NH3, dan suatu halogen, yaitu Cl, fluor, dan lain-lain. Nah, terlihat reaksi umum dari reaksi substitusi alifatik nukleofilik. Nah, contohnya di sini R itu adalah suatu alkil dan X adalah suatu halogen dan numin adalah nukleofilik, di mana X halogen di sini akan melepas membentuk anion min, dan kemudian R alkil akan mengikat dengan nukleofilik sebagai gugus penyerangnya menjadi RNU atau RNU. Nah, sekarang kita langsung ke pembuatan tersier butil klorida. Nah, tersier butil klorida ini dibentuk atau dibuat dari suatu tersier butil alkohol dengan menggunakan HCl pekat sebagai reaksi nukleofiliknya. Kenapa sih harus tersier butil alkohol? Karena tersier butil alkohol ini dapat mudah disubstitusi oleh reaksi nukleofilik dengan mekanisme substitusi nukleofilik yang jenis 1. Dan berikut akan ada penjelasan mekanisme reaksinya. Nah, kita langsung ke mekanisme reaksinya. Step pertama, tersier butil alkohol akan direaksikan dengan reaksi nukleofilik yaitu HCl, yaitu asam klorida pekat. Kemudian hidroksi dari alkohol ini akan melepas sehingga akan membentuk suatu karbokation, kemudian HCl-nya tetap dan akan menghasilkan suatu hidroksi yaitu OH-. Step kedua, nah karbokation ini akan berikatan dengan suatu klorida yaitu merupakan reaksi nukleofilik yang berasal dari HCl pekat, dan H dari HCl ini akan melepas sebagai ion H+. Dan sehingga tersier butil klorida akan terbentuk dan H+ dan OH- yang tadi dilepas akan berikatan juga dan membentuk suatu molekul air. Nah, sekarang ada prinsip dari percobaan bagaimana cara pembuatan tersier butil klorida. Yang pertama adalah berdasarkan reaksi substitusi nukleofilik yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan ekstraksi, yaitu perbedaan kelarutan senyawa organik dua campuran yang tidak saling bercampur. Kemudian ada destilasi, yaitu berdasarkan penguapan dan pengumpulan kembali senyawa organik. Dan yang terakhir adalah berdasarkan refraktometer, yaitu pengukuran indeks bias oleh sinar yang ditransmisikan. Nah, sekarang kita ke cara pembuatannya. Yang pertama adalah
mereaksikan tersier butil alkohol dengan HCl pekat, di mana tersier butil alkohol ini berfungsi sebagai senyawa alifatik dan HCl pekat berfungsi sebagai pereaksi nukleofilik dan diekstraksi selama 20 menit dalam corong pisah. Nah, nanti akan terbentuk dua lapisan, di mana lapisan atasnya berwarna kuning jernih dan lapisan bawahnya tidak berwarna. Nah, lapisan atas ini yang berwarna kuning jernih merupakan tersier butil klorida, namun tersier butil klorida ini belum cukup murni, sehingga harus dilakukan tahap-tahap selanjutnya. Yang kedua, pada tahap pertama terbentuk lapisan bawah dan lapisan atas. Nah, lapisan bawah ini dikeluarkan dari corong pisah, kemudian lapisan atasnya direaksikan dengan natrium bikarbonat 5%. Kenapa sih harus ditambahkan natrium bikarbonat? Karena natrium bikarbonat ini berfungsi untuk mengikat asam-asam yang bersisa. Nah, asamnya ini berasal dari HCl pekat yang tadi ditambahkan atau yang pada tahap 1 ditambahkan. Nah, karena dikhawatirkan masih ada asam, maka perlu diikat menggunakan natrium bikarbonat. Nah, pada tahap 2 ini, setelah itu dilakukan ekstraksi kembali selama 20 menit, maka akan terbentuk dua lapisan kembali. Nah, tadi kan ditambahkan natrium bikarbonat untuk mengikat asam, sehingga akan membentuk reaksi yang seperti di atas, yaitu menghasilkan natrium klorida, yaitu garam, ditambah dengan H2O dan ditambah dengan karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini yang akan secara otomatis menguap karena ia bersifat gas. Yang ketiga, nah di sini ditambahkan H2O. Kenapa harus ditambahkan H2O atau air? Karena pada tahap 2 kan terbentuk garam, yaitu garam natrium klorida. Nah, garam ini harus diikat H2O sehingga tidak ada lagi garam dan tidak ada lagi pengotor-pengotor lainnya yang terikat pada tersier butil klorida. Kemudian diekstraksi kembali selama 20 menit. Keempat. Nah, keempat ini ditambahkan dengan kalsium klorida anhidrat. Fungsinya adalah untuk mengikat air yang terbentuk. Pada tahap ketiga yaitu pengikatan garam oleh air. Nah, sehingga ada air yang tersisa, sehingga harus diikat kembali oleh kalsium anhidrat. Tahap kelima yaitu dilakukannya dekantasi, di mana dekantasi ini berguna untuk saat penyaringan agar penyaringan tidak kesulitan. Dekantasi ini dilakukan dengan cara membiarkan endapan turun sehingga mudah disaring, dan endapan yang diperoleh kemudian dikeringkan, kemudian ditimbang dan didapatkan hasil rendemennya. Setelah memperoleh residu dari tersier butil klorida, kemudian kita akan menentukan kemurnian dari tersier butil klorida. Yang pertama dengan cara destilasi. Seperti gambar di atas, berikut adalah gambar destilasi. Nah, destilasi ini untuk menguji kemurnian tersier butil klorida, di mana dengan cara tersier butil klorida menurut literatur akan mendidih pada suhu 46 sampai 49 derajat Celcius. Sehingga jika murni, benar-benar murni, maka tersier butil klorida akan mendidih pada suhu 46 sampai 49 derajat Celcius. Nah, tersier butil klorida yang dipanaskan ini uapnya akan mengalir melalui kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai pendingin. Nah, karena didinginkan maka terbentuk embun, dan embun tersebut merupakan tersier butil klorida yang murni dan akan mengalir ke dalam penampung. Kemudian menguji kemurnian yang kedua yaitu menggunakan pengukuran massa jenis menggunakan piknometer seperti gambar yang di atas. Nah, piknometer ini berfungsi untuk mengukur massa jenis, di mana massa jenis dari tersier butil klorida adalah 0,79 gram per mili. Nah, jika pengukuran massa jenis tersier butil klorida dari destilat yang kita dapatkan hampir sama dengan literatur yaitu 0,79 gram per mili, maka tersier butil klorida yang kita dapatkan adalah tersier butil klorida yang murni. Dengan demikian juga untuk menguji kemurnian tersier butil klorida adalah dengan cara menguji indeks biasnya menggunakan alat yang seperti di atas, yaitu namanya refraktometer.
Nah, menurut literatur, indeks bias dari tersier butil klorida adalah 1,3860. Nah, jika indeks bias dari tersier butil klorida yang kita dapatkan hampir sama dengan literatur, maka dapat dikatakan tersier butil klorida yang kita dapatkan adalah telah murni. Nah, itu dia cara pembuatan tersier butil klorida. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah menonton video ini dan juga semoga ilmunya bermanfaat. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian saya akan sharing bagaimana kesan dan pesan saya selama praktikum kimia organik. Praktikum kimia organik awalnya saya merasa kesulitan karena banyak reaksi kimia yang sulit menurut saya, tetapi dengan dibimbingnya oleh Ibu Yeni dan asep saya yaitu Teh Adilvi dan Teh Yola, sehingga saya dapat mengerti dengan reaksinya dan juga cara-cara pembuatannya, cara sintesis, cara memurnikan suatu senyawa organik, dan lain-lain. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yeni dan Teh Adilvi dan Teh Yola. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik dari sengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 너만 보인단 말이야 널 사랑한단 말이야